Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita bisa duduk bersama. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, bersedih kita, turut berduka terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya. Sebenarnya gempa itu sering terjadi di negeri kita. Kita ingat ya, kejadian di Lombok sebelum kejadian di Palu. Kemudian terjadi di Palu gempa yang menyebabkan tsunami pada saat itu. Dan sekarang kita mendengar berita yang menyedihkan. Itu terjadi. Kalau kita membaca berita-berita yang ada, mereka mulai bercerita tentang alam. Oh, sebenarnya gempa itu terjadi karena terjadinya pergerakan lempengan bumi. Nah, mungkin itu teorinya seperti itu. Tapi siapa yang menggerakkan lempengan bumi itu? Orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya dia akan mengatakan ya itu hal yang lumrah, umpamanya seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 59. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah, dan kami tidaklah mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti. Yang mati sudah pergi. Allah ampuni dosa, merahmati mereka, dan dari yang beriman. Ahibati fillah, Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat ini, pernah terjadi gempa di Kufah, di Irak. Pada saat itu bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau tinggal di Abdullah, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seorang yang beriman bahwa bumi ini ada pemiliknya. Bintang-bintang yang di langit, bulan dan mentari, bagaimana dia berputar, itu ada yang mengatur.
Maka Abdullah bin Mas'ud berpidato mengatakan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu. Tuhan kalian itu sedang menegur kalian agar kembali kepada Allah. Kalian datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, musibah dunia itu musibah yang ringan dibandingkan dengan musibah dalam urusan agama. Orang yang kehilangan rumah dengan harga 1 miliar, Allah bisa gantikan dengan harga 2 miliar. Ada kawan, dia pernah kena musibah yang akhirnya jadi hutang buat dia sebesar 64 miliar. Allah lunasin 2 tahun selesai. Allah berikan kepada dia ratusan miliar. Selesai. Kalau bicara musibah dunia. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, yang terkadang kita tidak memandangnya musibah. Ketika seorang meninggalkan sholat, ketika seorang tidak berpuasa, itu musibah. Dan di kota Madinah pernah juga terjadi gempa. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beberapa kali gempa itu. Gempa, kemudian terjadi gempa susulan. Apa kata Umar bin Khattab? Ahdathtum wallahi. Demi Allah, kalian telah berbuat sesuatu yang menyimpang. Sesuatu yang tidak baik. La in adat, kalau kembali itu gempa, la af'alanna wa la af'alanna. Aku akan melakukan ini. Jadi bencana itu terjadi karena Allah menginginkan itu terjadi. Dan di antara hikmahnya bagaimana orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam pernah terjadi gerhana. Sekarang orang akan berbicara, oh gerhana itu terjadi hal yang lumrah, biasa. Karena ya memang cahaya matahari atau cahaya rembulan yang hilang karena tertutup dengan bumi umpamanya. Atau seperti yang mereka sebutkan dalam ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Nabi alaihissalam naik ke mimbar setelah selesai sholat gerhana. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu 2 ayat, 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahad wala li hayatihi. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang, karena dilahirkannya seseorang. Walakin Allah Azza wa Jal yursiluhuma. Tapi Allah yang mengirimkannya. Apa tujuannya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yukhawwifu bihi ma ibadahu. Allah ingin menakut-nakuti hambanya agar orang itu takut. Rasa takut ini yang membuat orang terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Ya, mungkin kita akan berpikir, Ustaz, ada tempat yang lain yang lebih banyak kemaksiatan di sana, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mereka senantiasa melakukan kesyirikan. Yang mengirimkan itu Allah. Allah mengirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah kasih musibah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum.
Jadi ini bisa jadi tanda cinta Allah kepada hambanya, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat terjadi gerhana, apa yang dilakukan banyak manusia? Menonton gerhana, mengabadikan momentum itu, bangga dia dapat mengambil foto gerhana. Padahal secara syariat Nabi mengatakan fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfari. Kalau melihat itu, kalian hendaklah takut, kembali kepada Allah, mengingat Allah, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam, wallahi ma ahadun aghyar min Allah ay yazniya abduhu aw tazniya amatuh. Demi Allah, tidak ada seorang yang lebih pencemburu daripada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada. Ketika hambanya berzina yang laki-laki atau hamba perempuannya berzina, Allah cemburu. Allah nggak suka dengan perbuatan itu. Dan Allah melihat tatkala perbuatan itu terjadi. Allah melihat. Seorang suami ketika tidak tahu istrinya berzina, dia biasa aja, karena dia nggak tahu. Seorang istri juga seperti itu. Suaminya berzina lagi, tapi dia nggak tahu, dia biasa aja. Tapi bagaimana tatkala seorang hamba berzina, Tuhannya melihat ketika dia berzina. Gimana murkanya Allah Azza wa Jalla. Wallahi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Demi Allah, kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekali lagi kita bersedih jemaah dengan apa yang terjadi. Kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurhum fi musibatihim wa akhlifhum khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepada mereka atas musibah yang menimpa mereka, dan berikan ganti buat mereka yang lebih baik dari musibah tersebut. Di surat Al-An'am ayat 65, Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Ketika terjadi gempa, mungkinkah TNI mencegah terjadinya gempa? Mungkinkah semua pasukan seluruh dunia, kalau didatangkan, mereka dapat mencegah terjadinya gempa? Nggak ada. Allah berfirman, "Qul huwal qadir ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakan Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu. Allah bisa turunkan hujan, Allah bisa turunkan bintang-bintang, jatuhkan bintang-bintang itu. Allah bisa bikin longsor. Dia yang berkuasa. Au min tahti arjulikum, atau Allah kirimkan azab dari bawah kaki kalian. Gempa. Dibenamkannya Qarun, kita tahu. Allah berkuasa untuk melakukan itu. Dan tidak ada satupun yang mampu melakukan itu, wala menolak terjadinya gempa. Ada. Sekuat apapun, secanggih apapun. Antum lihat bagaimana manusia membuat rumah anti gempa. Nah, mereka bikin rumah anti gempa, silahkan. Termasuk sebab dan usaha kita boleh jemaah. Tapi apa yang antum lakukan ketika yang terjadi itu tanahnya ambles, jemaah? Nggak goyang, jemaah. Tapi tanah itu jatuh. Anda melihat bagaimana di Palu itu, satu kampung itu ambles. Dalam, nggak tahu 8 sampai 12 meter mungkin, jemaah. Masuk ke dalam itu, jemaah. Jadi
Jadi rumah itu hilang. Bukan bicara anti gempa, dia goyang nggak apa-apa. Allah katakan dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab itu. Artinya apa yang terjadi di tempat lain mungkin terjadi di tempat kita. Apa keistimewaan kita untuk tidak diazab sama Allah Subhanahu wa taala? Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah menjadikan kalian berselisih, berkelompok-kelompok, kemudian kalian saling membunuh di antara kalian. Allah bisa membuat itu terjadi. Ya, memang bukan bencana alam. Tapi keributan yang terjadi yang membuat orang-orang yang satu suku, yang satu bangsa, mereka saling membunuh di antara mereka. Allah mampu melakukan itu, ya. Allah sebutkan. Kadang-kala ada orang yang mengatakan, nah, tempat kita aman, jauh dari gempa, nggak mungkin terjadi gempa. Tapi Allah bisa turunkan azab dari atas. Allah bisa bikin kalian berantem, bertikai. Undur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Lihat bagaimana kami buat tanda-tanda itu, jemaah. Diganti-ganti, dibikin seperti ini. Nanti ada tsunami, nanti ada gempa, nanti ada longsor, nanti ada banjir, nanti ada angin. Kita melihat. Dan manusia tidak mampu menghadapi semua itu. Ketika terjadi badai di Amerika, apa yang bisa dilakukan mereka? Mereka hanya bisa memberikan pengumuman. Warga diharap mengungsi. Bas. Mereka nggak mampu menghadapi itu. Tapi kenapa mereka nggak mau faham gitu? Sebagian mungkin merasa dosanya nggak banyak. Ana punya ankle sakit, jemaah. Sakit. Tadi dipijit sama istri Ana. Ketika Ana rasakan diurut itu sakit. Ana ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa, pasti dibalas. Ketika ayat itu turun, jemaah, bingung para sahabat. Karena semua orang melakukan dosa. Sampai datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa kita dibalas, binasa kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awama tamrat. Abu Bakar, bukankah engkau merasakan sakit? Iya, kata dia. Engkau merasakan letih? Iya. Kelelahan? Iya. Gundah? Iya. Itu balasan untuk dosa-dosa kalian. Antum kalau pusing, antum kalau mungkin perutnya sakit, antum mungkin kesandung, antum mungkin kehilangan kunci antum, mungkin motor antum kempes, apa aja yang terjadi dari perkara-perkara yang tidak kita sukai, itu dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa suatu kaum, buat kaum lain itu ada manfaat dari sisi dia mengambil pelajaran. Ambil pelajaran. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yang mampu untuk berbagi rezeki, berbagi dengan mereka. Yang tidak mampu, paling tidak terus mendoakan mereka, jemaah. Dan kalau nggak salah ada salah satu mahasiswa kita yang hari ini dia pulang mungkin. Rumahnya hancur juga di sana, jemaah. Semoga Allah menjaga kita selalu. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan kajian kita. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir li shaykhina wa li masyayikhihi wa lil Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirina wal mustami'ina ajma'in.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا نخل لأبي طلحة تبرز لحاجته وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. فقال صاحب هذا القبر يعذب فوجد يهوديا. Barakallahu fiik. Ini bab kaifal masyu ma'al kubara wa ahli al-fadl. Bab tentang bagaimana adab berjalan dengan orang-orang besar, dengan orang-orang terhormat, dengan orang-orang yang mulia. Artinya seorang itu perlu belajar adab. Bagaimana ketika dia berjalan sama orang tuanya, jalan sama pamannya, atau jalan sama tokoh masyarakat, jalan dengan seorang yang dimuliakan. Bagaimana dia berjalan? Ini menunjukkan bagaimana Islam benar-benar sempurna. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Di sini beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Warith qala haddatsana Abdul Aziz. Dia meriwayatkan dari Anas. Qala Anas mengatakan bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin lana. Nakhl li Abi Talha. Ini ceritanya Anas. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang berada di kebunnya Abu Talha. Nakhl, kurma ya. Istilah untuk kebun kurma. Punya Abu Talha. Abu Talha ini bapak sambungnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Tabarraza li hajati. Nabi berangkat keluar dari kebun itu untuk buang hajat beliau. Kita tahu di masa itu belum banyak toilet yang ada, dan biasanya kalau orang punya hajat itu akan pergi ke tanah, ya seperti padang pasir, tanah yang lapang. Di sana mereka mengqadha hajat mereka. Wa Bilalun yamshi wara'ahu. Bilal berjalan di belakang Nabi SAW. Tidak berjalan di samping, tidak berjalan di depan. Padahal bisa Bilal ke depan, bisa Bilal ke belakang. Tapi Bilal berjalan di belakang Nabi SAW. Kenapa dia melakukan itu? Yukrimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyamsya ila jambih. Dalam rangka dia memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia jalan di sampingnya kok kayaknya kurang adab, maka dia berjalan di belakang. Kita diajarin dalam agama kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kita, kata Nabi SAW, yang tidak menyayangi yang kecil, yang tidak memuliakan yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Laisa minna. Bagaimana Bilal bin Rabah jalan pun dia beradab dengan Nabi SAW. Dia nggak jalan di sampingnya. Dia tahu siapa dia sih. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun ketika berjalan sama orang tua kita umpamanya, antum jalan di belakangnya. Biarkan dia dulu yang jalan. Kecuali abah kita kepingin kita jalan di sampingnya. Kecuali ada sesuatu yang antum harus pastikan di malam hari gelap umpamanya.
Antum perlu jalan di depan orang tua, di depan orang yang antum muliakan. Demi apa? Demi untuk keamanan umpamanya. Takut lobang, takut ada air, ada ular. Nggak ada masalah. Ketika antum berjalan, umpamanya memayungi orang tua. Gimana antum mayungin orang tua antum di masa hujan umpamanya seperti ini? Kadang-kadang sebagian anak taruhan sama bapaknya. Jadi bapaknya tetap basah separuh, dia basah separuh. Antum seharusnya biar orang tua antum nggak basah, biar antum yang basah. Adab berjalan. Dan Bilal melakukan itu, apa katanya Anas yang melihat itu, yukrimun Nabi SAW. Bicara Bilal bin Rabah syawaya. Hadha sahabiyul jalil. Bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah mempertahankan la ilaha illallah. Disiksa. Maka ketika perang Badar, ya Bilal itu tetap mengingat ya bagaimana Umayyah bin Khalaf ini menyiksa Bilal bin Rabah. Akhirnya dibeli sama Abu Bakar. Ya dengan beberapa uqiyah. Padahal kata Umayyah, kalau engkau cuma beli satu uqiyah aku kasihkan. Kata Abu Bakar, kalau engkau tetap minta 100 uqiyah aku bayarin, kata dia. Ketika perang Badar, Umayyah bin Khalaf ini berada dalam tawanannya Abdurrahman bin Auf. Ketika Bilal melihat Umayyah tidak mati, dia tidak mati, ditawan sama Abdurrahman bin Auf. Bilal teriak, dia mengatakan, Umayyah adu Allah, kata dia. Itu orang-orang Ansor datang semua. Mana yang namanya Umayyah? Kan mereka nggak tahu sama yang namanya Umayyah. Dilihat datang dengan pedang mereka. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Mengatakan kepada Umayyah, Umayyah, engkau tiduranlah di bawah, kata dia. Engkau telungkup ya di bawah, kata dia. Ngapain sudah engkau telungkup? Akhirnya sama Abdurrahman bin Auf ditutupin supaya nggak dibunuh. Tapi sama orang-orang itu ditusuk dari bawahnya Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman kakinya itu terluka gara-gara itu. Kata Abdurrahman bin Auf ngomong sama Bilal, Bilal, gara-gara engkau ini. Seharusnya dia dapat harta rampasan perang dari Umayyah bin Khalaf ya. Dan dia menjadi tawannya Abdurrahman bin Auf, tapi ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah meninggal dunia nggak punya anak. Rahimahullahu taala. Nah, famarra Nabi SAW biqabri. Nabi SAW melewatin sebuah kuburan. Artinya beliau dari kebun kurma itu keluar, melewatin tanah yang lapang. Tahu-tahu beliau melewatin kuburan. Faqam. Lalu beliau berdiri berhenti, nggak jalan. Hatta tamma ilaihi Bilal. Nunggu Bilal nyampe. Karena Bilal jalan di belakangnya. Hatta tamma ilaihi Bilal, ini wasala ilaihi Bilal. Di riwayat Imam Ahmad dikatakan lamma ilaihi Bilal. Ketika Bilal sudah sampai, baru Nabi ngomong sama Bilal. Mengatakan, waihak ya Bilal. Jadi, dalam bahasa Arab itu ada wailak, ada waihak. Udah pernah kita bahas. Kalau wailak itu teguran keras sebenarnya buat orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan buat dia. Wailak, celaka engkau. Kalau waihak ini juga teguran, tapi buat orang yang nggak pantas mendapatkan kecelakaan atau kesengsaraan. Waihak ya Bilal, wahai Bilal, hal tasma'u ma asma'? Apakah engkau mendengar apa yang aku dengar? Kata Bilal, ma asma' syai'an. Bilal mengatakan, aku enggak mendengar sesuatu apapun ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sahibul qabri yu'adzab. Yang dikubur ini sedang diazab. Maka bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim,
laula an la tadafanu, andai kata aku tidak takut kalian tidak akan menguburkan jenazah, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma' minhu. Aku akan berdoa memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Kalau orang setiap ke kuburan mau berangkat antarkan jenazah, mau ngubur, dengar azab kubur jamaah, apakah mereka akan berangkat ke kuburan? Mereka akan ketakutan jamaah. Antum kalau dengar ya, di dalam ruangan ini ada orang yang dipukulin, teriak-teriak, menjerit, minta tolong. Apa betah antum di sini ya? Tak kuat. Bagaimana kalau yang teriak itu di semua tempat? Ketika antum berangkat ke kuburan, antum mendengar teriakan orang-orang disiksa. Nggak ada orang yang mendengar azab kubur kecuali Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau mungkin ada yang buat video di kuburan, kedengaran orang lagi diazab, nggak ada. Kita perlu berhati-hati. Dulu ada orang yang cerita, zaman dulu orang cerita, fulan dengar azab kubur di tempatnya fulan ya. Dan dulu di negeri kita ini banyak film rahasia ilahi ya, tentang kejadian ini, kejadian itu. Mungkin ada sebagian yang benar, tapi kalau bicara mendengar azab kubur, Nabi sudah menjelaskan. Kalau bukan karena aku takut kalian tidak akan memakamkan jenazah, aku akan minta sama Allah supaya kalian mendengar yang aku dengar. Di sini Nabi alaihissalatu mengatakan tadi, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsir, kalian akan banyak menangis. Di riwayat lain disebutkan wala ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Kalian tidak akan bersenang-senang, berlezat-lezatan dengan perempuan di atas ranjang. Ketika kalian tahu apa yang aku ketahui. Orang kalau ingat dengan satu kejadian yang membuatnya trauma, dia nggak akan makan. Dikasih makan, nggak enak dia makan. Sampai kurus. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, tapi kita perlu takut. Jangan sampai kita kemudian termasuk yang didengar suara diadab di kuburan. Kita yang diadab dalam alam kubur nanti. Fawujida Yahudiyan, ternyata itu kuburannya orang Yahudi. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت معاوية يقول لأخ له الصغير أردف الغلام فأبى فقال له معاوية بئس ما أدبت قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء فقلت لموسى وما الغرماء قال الحقوق. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada bab. Imam Bukhari menyebutkan dua athar. Yang pertama beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Ismail dari Qais qal sami'tu Muawiyah. Qais berkata, aku mendengar Muawiyah, yakni Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yaqulu li akhin lahu saghir. Dia berkata kepada saudara dia, adiknya dia, ardi fil ghulam. Dia mengatakan kepada dia, ayo bonceng, disuruh bonceng. Dia disuruh membonceng, fa'aba. Dia nggak mau membonceng.
Iya, bisa jadi dia meminta supaya membonceng, ada gulam, ada bocah yang suruh ikut dia dalam boncengan dia. Mungkin suruh naik kuda di belakangnya atau onta. Lalu apa kata Muawiyah? Bi'sa ma udibta. Engkau adab, buruk sekali adab. Kalau sekarang biasanya bahasa yang dipakai apa? Galil adab. Bi'sa ma udibta. Engkau nggak benar. Tata kromomu gitu nggak benar. Kakaknya dengar. Jadi lihat kakak beradik ini sedang ribut. Adiknya karena nggak mau membonceng. Apa kata Abu Sufyan? Da'an ka akhak. Biarin adik. Subhanallah, bagaimana seorang ayah ya berusaha melerai antara kakak beradik. Jadi boleh jadi adiknya punya alasan kenapa dia nggak mau bonceng. Tapi kan Muawiyah mungkin melihat seharusnya masa dia jalan gitu loh. Gitu. Anak-anak juga kadang kala jamaah ya. Anak-anak tuh kita bilang, ayo bonceng pulang. Enggak, anak mau sendirian. Ya udah, jangan bikin ribut gitu loh. Dan ini pelajarannya. Ketika ada hal yang bisa ditoleransi, ditoleransi. Nggak usah diperpanjang. Makanya Abu Sufyan memutus perdebatan antara Muawiyah sama adiknya. Dengan dia mengatakan, da'an ka akhaka. Biarkan adikmu sudah. Nggak usah diurusin gitu. Biarin dia kayak gitu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Amr bin As ya. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada Sa'id bin Ufair. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Yahya bin Ayyub an Musa ibn Ali atau ibn Ulay dari ayahnya an Amr ibn As dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala. Amr bin As mengatakan idza kathural akhilla kathural ghurama. Al-akhilla itu jam'u khalil. Al-akhilla jam'u khalil wal ghurama jam'u gharim. Atau gharim. Naam. Iya. Kalau banyak sahabat dekat, khalil itu sahabat yang sangat dicintai jemaah. Artinya kalau orang itu punya banyak sahabat yang dekat, maka akan banyak ghurama. Disebutkan oleh Musa bertanya di sini, qultu li Musa, "Na'am." Yahya bin Ayyub bertanya kepada Musa, "Wa mal ghurama?" Maksudnya ghurama apa? Kata dia, al-huquq. Banyak hak-hak yang harus ditunaikan. Antum gak punya banyak sahabat, antum mungkin gak punya waktu untuk menunaikan hak-hak mereka. Fulan ngomong, tafadhol indi, anak lagi mau ngawinkan anak nih, anak kepingin antum hadir. Ya Allah, dia fulan. Nanti fulan ngomong, anak lulus, anak kepingin antum hadir gitu loh. Anak punya acara tasyakuran ini itu, antum akhirnya nggak punya waktu. Jadi kalau orang yang punya banyak kawan-kawan yang dekat, yang menjadi kekasihnya dia, maka akan ya ghurama ini orang seperti punya utang gitu akhirnya. Orang punya tanggungan. Maka ya pilih-pilihlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar." Kalau aku menjadikan seorang manusia itu sebagai kekasih dekatku, jadi al-khulla ini a'la darajatil hub, pasti aku jadikan Abu Bakar. Tapi Allah telah menjadikan aku kekasihnya, khalilnya. Jadi kalau bicara ada Habibullah, yang lebih tinggi namanya Khalilullah. Allah sudah menjadikan aku khalilnya, dan Abu Bakar adalah ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Dia adalah persaudaraan dalam Islam dan kecintaan atas agama Allah ini. Barakallahu fikum. Taib, mungkin nasma'ul adhan. Allah
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, ini ada pertanyaan. Mana yang lebih didahulukan jika kita masuk ke dalam masjid? Apakah mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid atau salat 2 rakaat untuk penghormatan ke rumah Allah SWT? Tergantung kondisi antum.
Sebagian sahabat Nabi ada yang masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW baru mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Tapi kalau antum masuk langsung ketemu orang-orang, ya antum salam sama mereka, assalamualaikum. Lalu antum sholat. Jadi kalau mamanya kayak rame gitu, antum masuk, antum assalamualaikum sama mereka, sholat 2 rakaat. Setelah sholat antum mau bersalaman sama dia, tafadhol. Tapi mengucapkan salam sejatinya ketika berjumpa sama mereka, atau ketika masuk ke dalam ruangan yang di situ ada orang-orang. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga antum dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Dalam sebuah hadis dinyatakan, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak memiliki dosa. Namun mengapa keimanan sebelum dan setelah berbuat maksiat terasa berbeda, padahal sudah bertobat? Jamaah, dosa itu meninggalkan noktah di dalam hati. Ada orang yang bertobat setelah dia berbuat dosa, kemudian dia menjadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Bagaimana ungkapan sebagian salaf ya? Rubba ma'asiyatin adkhalat sahibahal jannah. Ada banyak kemaksiatan yang memasukkan pelakunya ke surga. Bagaimana bisa terjadi kemaksiatan memasukkan ke surga? Karena tatkala dia berbuat dosa, dia menyesali dengan penyesalan yang begitu dahsyatnya. Dia tinggalkan dosa itu, dia teringat dengan dosa itu, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dia takut tidak diterima sama Allah, dia bertobat lagi, memohon ampun lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus jamaah. Jadi ketika antum merasakan ana sudah bertobat, tapi kok kayaknya imannya masih turun, boleh jadi ada masalah dengan tobat antum. Makanya kadangkala perlu mentaubati tobat. Ibnu Qayyim menyebutkan ada orang yang bertobat dari dosa, tapi dia tidak bertobat dari menunda tobat. Ada orang memang berbuat dosa sejak 10 tahun, dia berbuat dosa besar, terus tobat sekarang. Ya dia sudah tobat, selesai. Dia lupa bahwa dia punya dosa, menunda tobat. Seharusnya dia tobat ketika berbuat dosa kan? Kata Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari tobat di malam hari. Enggak nunggu pekan depan, enggak nunggu bulan depan. Yang berbuat dosa di malam hari, tobatnya kapan? Ya siang hari dia tobat seharusnya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Tobat itu buat orang yang berbuat dosa karena kebodohan dia. Dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin masalahnya antum belum benar-benar bertobat. Bagaimana perempuan yang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi hamil. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Ya Rasulullah, aku hamil dari hasil zina. Ini tobat. Kata Nabi SAW, engkau pulang. Tunggu sampai lahir. Bayangin ya. Berapa bulan dia nunggu kelahiran itu. Dia minta disucikan karena dosa dia. Setelah lahir, langsung anak itu dibawa. Ya Rasulullah, aku udah lahir ya Rasulullah. Ini Rasulullah anaknya. Sucikan aku ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, susui dulu. Bayangin, dia harus nunggu nyusuin itu anaknya. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi sambil anaknya dikasih roti. Ya Rasulullah, dia udah gak butuh air susuku ya Rasulullah. Sekarang sucikan aku ya Rasulullah. Bagaimana perempuan ini akhirnya dirajam. Bayangin ya, bagaimana keimanan dia sebelum berbuat dosa dengan keimanan dia setelah berbuat dosa. Dia menjadi wanita soleha setelah itu. Dan ketika Nabi mensolati wanita ini setelah dirajam, ada seorang sahabat yang bertanya, "Atusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Wahai Rasulullah, gimana kau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Jadi sahabat ini melihat kepada apa? Kepada perzinaannya, tidak melihat kepada taubatnya. Jawaban Nabi SAW, laqad tabat taubatan law usimat ala sab'in min ahli Madinah lawasi'atuhum. Perempuan ini sudah taubat, kata dia. Dengan sebuah pertobatan. Kalau taubatnya itu dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah, cukup mengampuni dosa-dosa mereka. Bayangin. Jadi ketika kita merasa anak kok semakin down imannya, ya, maka boleh jadi ada masalah dengan tobat antum, maka antum perlu bertobat kembali. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustaz. Saat ini banyak sekali konser-konser diselenggarakan. Dan bahkan seorang muslim pun turut hadir di acara tersebut. Dan mereka membeli tiket konser tersebut bahkan sampai harga jutaan. Dan mereka juga rela meninggalkan sholat atau melalaikan sholat Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ini jemaah, musibah yang besar sebenarnya. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Sedangkan orang ini, bagaimana dia mengeluarkan uang untuk menonton sesuatu yang Allah nggak suka. Apalagi ditambah melalaikan sholat. Itu terjadi. Ya. Nonton bola, boleh nggak? Jamaah. Oke, anak ganti pertanyaan. Main bola boleh nggak? Sehat nggak main bola? Baik, nonton bola boleh nggak? Sehat nggak nonton bola? Alhamdulillah Ustaz, anak habis nonton bola itu keringetan Ustaz, Masya Allah. Ya, nonton bola mubah lah. Mubah nonton bola. Tapi kalau nonton bola subuhnya ketinggalan, dosa tuh nonton bola. Karena antum sampai kehilangan sholat subuh. Ya. Sekarang jam berapa permainan jam? Iya, jam berapa sekarang? Nggak terlalu malam ya. Soalnya kan di Qatar kan. Nah, jam berapa? Jam 5 apa? Oh, jam 5 sore. Nggak ada yang malam. Jam berapa malamnya? Jam 2. Masya Allah. Jam 2 ini jamaah. Sampai pasang alarm. Masya Allah. Istri sampai bingung. Bang, ada apa pasang alarm bang? Mau qiyamul lail bang? Insya Allah lah. Qiyamul lail kita. Jadi jamaah, ya jalan menuju ke surga itu sulit. Antum bisa lihat ya. Orang kalau untuk nonton konser, tadi kan jutaan dia beli. Untuk sodako, kadangkala dia lebih sedikit daripada apa yang dia keluarkan untuk kesenangannya. Padahal yang untuk surga itu tadi berat memang. Kalau sodako itu berat loh. Tapi kalau untuk beli hobi, nggak berat. Sebagian orang ada hobi yang halal. Hobi halal umpamanya hobi piara ikan. Berapa beli ikan? Nggak mahal Ustaz. Berapa? 27 juta Ustaz. Insya Allah. Nah. Alhamdulillah kemarin loncat mati Ustaz ikan. Artinya kan dia berat, tapi ya biasa, beli lagi jemaah. Artinya karena apa?
Karena hobi, ada hobi yang halal. Tafadhol gitu. Tapi jangan lupa dengan yang akhirat ini berat memang. Maka nasihat ana, kalau antum setelah nonton konser tadi, alhamdulillah Ustaz, ana sejak nonton konser itu bisa hatam Quran tiap hari Ustaz, Masya Allah. Ana sholat tahajud, duha nggak pernah ketinggalan Ustaz, Masya Allah. Orang habis nonton konser imannya naik apa turun coba? Di situ diperdengarkan hal-hal yang dibenci sama Allah coba. Barakallahu fikum. Ana pernah dengar kalau hukuman kemaksiatan itu berbuat maksiat kembali. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri namun terjatuh lagi? Apakah kemaksiatan yang terulang kembali tersebut adalah benar-benar hukuman atas maksiat yang lalu? Berarti kita akan dihukum lagi dengan berbuat maksiat kembali. Jemaah, dosa itu melahirkan dosa. Maka Nabi SAW ketika mengatakan iyyakum wal kadhib, kalian jangan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Kalau bicara apakah itu jadi hukuman? Ya. Ketika kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah selesai. Karena Allah katakan yukaffir ankum sayyiatikum. Dihapuskan kesalahan kalian. Tapi ketika tidak bertobat, ada orang berbuat dosa, dia nggak tobat. Dia niat berbuat dosa lagi. Tapi bukan sekarang. Na'udzubillah, anggap dia berzina. Dia berzina, bulan ini dia berzina. Dia nggak bertobat. Dia berpikir bulan depan mau berzina lagi. Setelah dia berzina ini akan banyak dosa-dosa lain yang dia kerjakan. Dari dosa zina itu. Karena tadi dosa melahirkan dosa. Ketika antum bertobat dengan taubat nasuha, udah dihapusin. Cuma kan yang jadi masalah kadangkala orang itu merasa sudah bertobat. Berapa banyak orang merasa sudah bertobat ketika ditanya, tolong sebutkan syarat-syarat tobat. Dia nggak tahu. Terus bagaimana dia mengatakan dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha? Sedangkan dia belum tahu gitu loh. Di sini pentingnya ilmu. Bahkan ada orang ya yang berpuluh-puluh tahun melakukan sebuah dosa, tapi dia nggak tahu kalau itu dosa. Kenapa? Dia nggak belajar. Barakallahu fiik. Maka perbanyak istighfar. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah 70 marrah. Kadangkala hatiku itu seperti ada awannya, jemaah. Seperti ada awannya. Bukan karena dosa Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh jadi karena melakukan sesuatu hal yang mubah. Atau ya ada hal yang sebenarnya tidak wajib buat Nabi, atau hal yang sebenarnya anjuran buat Nabi SAW. Kemudian beliau tidak melakukannya umpamanya. Bukan dosa beliau lakukan. Itu di hati Nabi kadangkala ada seperti awan, jemaah. Seperti awan yang menutupi matahari, tapi awan itu masih tembus, jemaah. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika terjadi itu? Fa astaghfirullah 70 marrah. Nabi langsung istighfar. Beliau tidak melakukan dosa. Gimana dengan kita yang dosa? Kalau itu aja ada awan tipis. Kalau dosa, awan gelap boleh jadi menutupi hati kita. Sehingga kita berbuat dosa, nyaman dengan dosa. Bahkan ada orang yang berbuat dosa jadi kebiasaan. Bukan karena dia ingin berbuat dosa, tapi karena dia ingin, karena udah kebiasaan berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Mohon nasihatnya Ustaz. Ada seorang istri telah ditinggal suaminya meninggal. Dan istri tidak tahu bahwa almarhum meninggalkan hutang. Serta ada istri baru tanpa sepengetahuannya. Dan mau tidak mau istri harus melunasi hutang almarhum suaminya. Enggak. Tidak, jauh. Istri tidak harus melunasi hutang suaminya. Tapi kata Allah, warisan itu dibagi mim ba'di wasiyatin
yusa biha audain. Warisan itu dibagi setelah wasiat ditunaikan, utang dilunasin. Jadi istri tidak boleh bagi waris kecuali utang suami lunas. Dan melunasi utang suami bukan dengan uang istri, tapi dengan uang suami tadi, dengan warisannya suami. Loh, kalau nggak punya warisan, ya udah nggak ada kewajiban istri melunasi utang suami. Juga suami nggak wajib melunasi utang istri, kecuali kalau istri berhutang untuk biaya hidup. Jadi yang wajib melunasin siapa? Suami. Jadi untuk makan, untuk biaya hidupnya dia. Dan atau kadang-kala istri jamaah, ya memang suaminya ya mungkin dalam kondisi bangkrut ya, kemudian istri utang sana, utang sini. Nanti ketika suaminya sukses, yang lunasin siapa? Suaminya, karena kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Jadi kalau bicara istri wajib, enggak. Kalau istri mau melunasi utang suami, itu sebuah kebaikan buat dia. Itu jadi sedekah buat sang istri. Bagaimana cara agar diluaskan rasa sabar, ikhlas, kuat, dan syukur atas musibah masa lalu yang menimpanya? Karena terkadang sewaktu-waktu apabila teringat hati masih terasa sakit. Iya, sakit karena apa jemaah? Karena suaminya kawin lagi. Ujian wanita dengan poligami ini sebenarnya ujian perasaan. Kapan Anda dapat pertanyaan? Ada seorang anak tanya, iya, anak tanya, mengatakan, Ustadz, abah Ana itu ngasih tahu ibu Ana 2 jam sebelum mati, Bu Ana, bahwa dia menikah lagi. Dan telah menikah selama 11 tahun. Dia punya istri kedua selama 11 tahun. Dan gak ada masalah. Ana tanya, ada masalah? Gak ada masalah, Ustaz. Ketika tahu jadi masalah. Akhirnya sang anak jadi benci sama bapaknya. Karena dianggap bapaknya berkhianat pada ibu. Ini masih ada pandangan seperti ini, jemaah. Sang anak gak ridho. Karena merasa ibunya dikhianati sama bapaknya. Ana sampaikan, bapak itu nikah lagi gak perlu keridhaan anak. Gak perlu izin dari anak. Itu haknya dia. Allah yang memperbolehkan dia melakukan itu. Kalau dia zalim, baru engkau sakit hati karena kezaliman dia. Dan Anda sampaikan, boleh jadi bapak itu tidak ngasih tahu ibu demi menjaga hatinya ibu. Jadi bapak itu sayang sama ibu sebenarnya. Cuma kadang-kadang mereka menganggapnya sebuah pengkhianatan. Enggak. Jadi bukan sebuah pengkhianatan. Dan subhanallah jemaah, yang menarik ya, atau yang menakjubkan, anak tuh ngomong, yang dinikahin bapak ini tetangga rumah. Bayangin ya. Maka hati-hati antum sama tetangga yang janda yang nggak ada suaminya, kok nggak nikah ya. Ternyata sudah dinikahin sebenarnya dia. Jadi antum kalau bicara bagaimana supaya ikhlas, ya sudah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta pahala sama Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa, karena dunia ini darul bala. Dunia ini negeri bala, jemaah. Pokoknya kalau antum nggak tahu, semua orang ini punya bala. Bagaimana ceritanya Dzulqarnain ketika dia kirim surat kepada ibunya untuk menghibur hati ibunya. Dia mengatakan kepada ibu, ibu bikin makanan, undang orang satu kampung. Teman-temannya ibu undang semua. Nanti kalau mereka sudah kumpul, ibu bacakan surat anak. Isi suratnya mengatakan, kata anakku, yang boleh makan, yang nggak punya masalah. Satu kampung nggak ada yang makan. Nggak ada yang makan. Ibunya, oh ternyata anakku ini ingin menghiburku. Bukan cuma ibu yang punya musibah. Punya semua orang punya. Kita ini sekarang kumpul di sini jamaah. Wallah kalau kita punya catatan harian itu, mungkin penuh dengan keluhan. Tapi nikmat Allah banyak. Maka kita harus lebih ingat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ustadz, saya mau bertanya. Adik saya meninggal saat mau mengantarkan baju sholat saya buatan ibu.
saat itu dia kecelakaan, ditabrak lari hingga gagar otak. Apakah adik saya meninggal syahid, Ustaz? Yang termasuk syahid apa saja, Ustaz? Apakah wanita yang meninggal saat melahirkan termasuk syahid? Orang yang syahid mempunyai keutamaan apa saja, baik di alam barzah maupun di akhirat nanti. Ya jamaah, berkaitan dengan orang yang mati tertimpa sesuatu, ya, itu juga termasuk syahid. Orang yang wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan, insya Allah juga termasuk syahid. Cuma memang syahid dunia beda dengan syahid akhirat. Artinya kalau orang yang syahid di dunia itu, yang hukumnya syahid itu tidak dimandikan. Dia ya disolatin dalam kondisi seperti itu. Dia dimakamkan juga dengan darahnya. Dan pahala yang mati syahid itu pahala yang besar sekali di sisi Allah SWT. Adapun orang yang syahid akhirat tadi, ini adalah syahid akhirat ya. Dia di dunia ya disolatin, dimandikan seperti orang yang mati biasa, tapi insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan syahid ya. Seperti apa? Ya mudah-mudahan seperti orang yang mati syahid. Tentunya jamaah ketika dia orang soleh. Jadi ada orang yang meninggal dunia dalam rangka melakukan kebaikan. Kalau tadi dia katakan dia mengantarkan baju untuk sholat buat kakak. Dan dia adalah seorang anak yang soleh. Insya Allah itu jadi syahid buat dia. Kemudian di sini apakah ruh orang yang meninggal bisa berjumpa dengan yang masih hidup? Jika betul demikian, adakah cara dan doa yang khusus agar bisa bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal? Barakallahu fiikum Ustaz. Nah. Dan doa terbaik untuk almarhum almarhumah itu seperti apa Ustaz? Apakah berkirim Fatihah juga bisa? Dan kalau bicara ruh jemaah, ruh itu sudah di alam ruh ya. Kalaupun bisa, nggak bisa ruh itu kembali ke dunia, nggak bisa. Karena ada yang beranggapan roh gentayangan. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang disakitin, dizalimin, dia mengatakan nanti kalau saya mati, saya datang ke rumahmu. Kalau kata orang ini jadi cupu, jadi apa? Jadi hantu dia datang. Enggak bisa. Apakah ruh mungkin bertemu? Mungkin bertemu di alam ruh. Dalam mimpi. Itu mungkin. Nabi SAW mengatakan, Man ra'ani faqat ra'ani. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Barang siapa yang melihatku, maka yang dia lihat adalah aku. Dalam mimpi ya. Melihat Nabi dalam mimpi, itu Nabi SAW. Sesuai dengan sifat yang disebutkan ya. Sesungguhnya setan itu nggak bisa menyerupai aku. Berarti setan bisa menyerupai selain Nabi Muhammad SAW. Karena setan juga pernah menyerupai Nabi Sulaiman. Maka boleh jadi kalau antum mimpi bertemu bapak antum, boleh jadi itu bapak antum, boleh jadi itu keluarga antum, boleh jadi itu setan. Maka nggak tahu. Pokoknya ketika berjumpa, ya selama perjumpaan itu tidak ada pesan-pesan, nggak boleh wasiat dalam mimpi. Anak ketemu bapak Ustaz, bapak wasiat, katanya rumah yang itu suruh kasih STDI Ustaz. Nggak bisa jemaah. Wasiat kalau sudah mati itu nggak bisa, udah selesai urusannya seperti itu. Kalau bicara doa yang terbaik, ya doakan. Doakan dengan menyebut namanya, minta ampunan buat dia, minta ditinggikan derajatnya, seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Adapun mengirimkan Al-Fatihah, ini berkaitan dengan apakah boleh kita mengirimkan bacaan Al-Quran kita kepada orang yang meninggal dunia. Ini masalah ada khilaf di antara para ulama ya. Al-Imam Syafi'i berpendapat nggak nyampe. Maka lebih baik antum mendoakan dia. Dan Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan beliau mengirimkan Al-Fatihah buat Khadijah. Beliau kirim Al-Fatihah buat putri-putrinya yang telah meninggal dunia. Atau buat Hamzah. Enggak. Tapi Nabi mendoakan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. InsyaAllah pada bulan depan anak akan melaksanakan pernikahan Ustaz. Mohon izin meminta nasihat Ustaz. Allah, panjang itu aja mah. Yang jelas antum harus tahu istri antum bukan bidadari. Nah, tapi lihatlah kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya.
lihat kepada kelebihannya. Taib. Afwan Ustaz, ana izin bertanya, apa saja adab-adab bagi seorang mahasiswa dalam bertanya kepada dosen, dan bagaimana menyikapi seorang mahasiswa yang bertanya seolah-olah dia menggurui dosennya? Syukran. Iya jemaah, antum perlu membaca kitab Ta'zimul Ilm, bukan baca ya, ngaji kitab Ta'zimul Ilm bersama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Memang di antara adab itu ketika bertanya kepada guru, niat kenapa antum bertanya. Jangan menyebut pendapat lain di hadapan guru, seakan-akan ingin membantah pendapat guru tersebut. Kalau ternyata memang masalahnya ada khilaf dan antum tahu itu, dan guru memilih pendapat tertentu, ya udah. Guru berarti memilih pendapat itu, bukan antum akhirnya mendebat guru antum, enggak. Dan kadangkala guru itu salah. Iya. Menyampaikan sesuatu yang salah. Maka di sini boleh jadi murid ini menegur gurunya setelah pelajaran. Datang ke gurunya. Afwan Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi, wallahu alam ya, ana kepingin memastikan aja. Datang sama guru. Dan nanti gurunya mungkin akan menyampaikan kepada murid-muridnya nantinya seperti itu. Maka hendaklah antum memperbaiki niat ketika bertanya, dan ketika bertanya tunjukkan memang antum pertanyaan yang orang butuh dengan ilmu. Orang butuh dengan ilmu. Nah, bagaimana cara yang benar bersalaman dengan mencium tangan orang yang lebih tua? Apakah boleh dengan agak mendundukkan kepala atau berdiri seperti biasa? Iya, kalau tangannya di bawah ya antum harus nunduk. Tapi bukan dalam rangka antum rukuk sama dia. Tapi mencium tangan. Tujuannya merunduk itu adalah mencium tangan. Jadi kalau tangannya bisa diangkat di atas, antum angkat di atas. Tapi kadang-kadang antum harus nunduk. Tapi ingat, menunduknya bukan dalam rangka rukuk buat yang disalaman. Tapi karena memang tangannya ada di bawah. Itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika dibutuhkan kita menunduk dalam rangka menggapai tangan orang yang hendak kita cium, nggak ada masalah insyaallah. Dan berkaitan dengan adab mencium tangan ini tergantung ya, tergantung budaya dan tradisi yang ada. Kayak di Arab itu mereka tidak mencium tangan kebanyakan sekarang, yang ada mencium kepala. Jadi kepalanya syekh itu dipegang, dicium. Kalau di sini antum pegang kepalanya syekh, bisa berantem antum sama syekh. Ustaz, ana lihat ketika kajian antum, jamaah membludak. Namun seperti ini tidak terjadi di kajian di hari yang lain. Ana berhusnudzon, mungkin ada urusan di hari itu. Tetapi bukankah kajian di hari yang lain juga ilmu yang bermanfaat dan mulia? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau bicara menuntut ilmu itu, kita perlu semangat menuntut ilmu. Tapi ada orang yang mungkin dia datang kajian cuma sepekan sekali. Dia bisanya datang kajian cuma sepekan sekali. Ya nggak apa-apa. Dia datang. Mungkin dia datang di kajian ana, mungkin dia datang kajian Ustaz Abdul Roy. Dia memilih umpamanya. Tapi bagi yang punya waktu ya usahakan dia datang di semua kajian. Namun jangan memaksakan diri. Karena buat orang awam khususnya ya, ada orang awam yang awalnya terlalu semangat, ya tiap hari datang kajian, habis gitu nggak datang lagi. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kemudian boleh jadi jamaah yang menyebabkan banyak orang datang itu informasi sampai kepada mereka. Informasi sampai ke, makanya media ini perlu dimanfaatkan. Sering ana sampaikan ke teman-teman ya, ketika mereka ngadakan tabligh akbar, itu banyak yang datang. Ketika kajian rutin, kenapa yang datang sedikit? Karena ketika tabligh akbar, panitianya itu memang semangat untuk menyebarkan informasi.
disebarkan di mana-mana. Ketika kajian rutin, nggak ada. Ya udah, yang mau datang, yang nggak datang. Padahal kadang-kala orang itu butuh informasi. Maka mungkin itu salah satu masalahnya. Maka semoga kita bisa terus belajar ilmu. Dan alhamdulillah di kampus kita STD ini ada kajian setiap hari insya Allah ya. Setiap hari dengan materi-materi yang sebenarnya kita butuhkan semua dalam kehidupan ini. Semoga antum bisa hadir dalam kajian-kajian tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.